Bab 505, datang dengan niat buruk. Jerry yang tiba-tiba bertindak, Lesikin seketika tidak bereaksi. Setelah tangan Balewang patah, dan Sobilin tertampar hingga terbang, dia baru kembali sadar, ekspresinya baru berubah. Orang-orang di sekitar sana juga tercengang, tadi Sobilin sudah menunjukkan identitasnya. Dia itu adalah tuan muda keluarga Lin, dengan latar belakang yang begitu besar, ternyata masih ada orang yang berani berselisih dengannya, bukankah dia ini cari mati? Suamiku, kenapa kamu memukul mereka? Lesikin berkata dengan panik. Meskipun dia tahu Jerry yang adalah seorang penjaga perbatasan utara, dan juga tahu Jerry yang sebenarnya berasal dari keluarga Yuan. Tetapi, Jerry yang sudah terlepas dari latar belakangnya, dia sudah lama dikeluarkan dari keluarga Yuan, sekarang identitasnya hanya ada satu, yaitu kepala dirut dari grup Yanchen. Jika membandingkan identitas ini dengan 8 besar keluarga bangsawan kota Yan, maka dia sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sedangkan saat ini Jerry yang menamparkan Sobilin di depan banyak orang, bahkan di kota Yan, bukankah tindakannya ini sama saja seperti mencari mati? Jerry yang memegang tangan Lesikin, lalu tersenyum lembut sembari berkata, "Kamu tenang saja, aku tahu batas." Melihat Jerry yang serius, hati Lesikin yang sebelumnya panik seketika kembali tenang. "Bajingan, ternyata kamu berani memukulku, aku pasti tidak akan melepaskanmu." Sobilin berdiri dari atas lantai, lalu menatap Jerry yang dengan ganas. Namun Jerry yang sama sekali tidak memedulikannya, dia langsung mengajak Lesikin pergi. "Ternyata kamu berani mengabaikan aku." Sobilin yang di belakang sama tidak menyangka, Tuan Muda Lin yang terhormat tidak hanya dipukul, tetapi juga diabaikan, ini adalah penghinaan yang besar untuknya. Saat ini, Jerry yang sudah membawa Lesikin pergi ke kediaman keluarga Ye. "Suamiku, kamu yakin tidak apa-apa?" Ketika masuk ke mobil, Lesikin tetap tidak tenang. Jerry yang dengan ekspresi yang tenang, berkata dengan serius kepada Lesikin, "Ada beberapa hal yang tidak tahu harus bagaimana aku jelaskan padamu, namun kamu hanya perlu tahu satu hal, bagiku, semua keluarga bangsawan di kota yang bukanlah apa-apa bagiku." Tubuh Lesikin tersentak, lalu tatapannya terlihat terkejut. Awalnya dia mengira dirinya sudah lebih mengenal Jerry Yang, namun setelah mendengar ucapan Jerry Yang, tiba-tiba merasa dia masih belum mengenal Jerry Yang. "Bagaimana dengan Happy?" Jerry yang tiba-tiba merubah topik pembicaraan. "Ketika aku keluar dia masih tidur, hari ini ayah dan Yumi cuti, mereka akan mengajaknya pergi ke kebun binatang." Lesikin berkata. Jerry yang tersenyum pahit. Kemarin malam ketika dalam panggilan video, dia baru berjanji pada Happy untuk pulang hari ini, lalu mengajaknya pergi ke kebun binatang. Namun tidak disangka ternyata penyakit Jackie Ye kambuh, dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Setelah dia bangun nanti, dia pasti akan menangis lagi. Jerry yang berkata dengan tidak berdaya. Sepanjang perjalanan, Jerry yang sama sekali tidak mengungkit tentang keluarga Ye, dia terus menceritakan hal-hal yang menyenang, sehingga suasana hati Lesikin lebih membaik. Ini pertama kalinya Lesikin pergi ke kediaman keluarga Ye, dan baru pertama kali mengikuti acara pemakaman kakeknya, karena itu dia tidak hanya merasa sedih, namun juga merasa tegang. Ternyata benar, karena Jerry yang tidak berhenti merubah topik pembicaraan. Ketika tiba di kediaman keluarga Ye, suasana hati Lesikin sudah tidak begitu tegang lagi. Memandangi pakaian putih yang memenuhi kediaman keluarga Ye, rasa sedih seketika semakin kuat. "Mari kita masuk." Jerry yang membawa Lesikin masuk ke dalam. Ketika Kalista Ye melihat Lesikin, air matanya langsung mengalir, suasana hatinya tidak terkendali lagi, dia langsung memeluk Lesikin. "Lesi, ibu bersalah padamu. Ibu bersalah padamu." Kalista Ye menangis dengan keras. Saat ini, wanita yang kuat ini, akhirnya tidak dapat menahan suasana hatinya lagi di depan putrinya. Kebencian dirinya pada Jackie Ye sudah sangat mendalam, sudah bertahan hingga puluhan tahun, namun bagaimanapun Jackie Yuan adalah ayah kandungnya. Meskipun dokter berkata Jackie Ye meninggalkan karena penyakitnya,
namun Kalista Ye tahu jelas, jika bukan karena dirinya yang memaksa Jackie Ye mundur, mungkin kondisi penyakitnya tidak akan bertambah, dan mengakibatkan dia meninggal. Tetapi dia juga tahu jelas, meskipun kemarin malam terlang lagi, dia tetap tidak akan ragu. Bagaimanapun, pria yang paling dia cintai ini mati karena perintah Jackie Ye. Sebenarnya, yang paling sedih adalah dirinya. Setelah kejadian beberapa hari ini, dia sudah sepenuhnya sadar, di dunia ini, putrinya adalah yang paling penting. Lesi Qin dapat dengan jelas merasakan ketulusan Kalista Ye, lalu dia juga bisa merasakan rasa sakitnya. Seketika dia juga tidak bisa mengendalikan suasana hatinya, kedua tangannya memeluk Kalista Ye, dan dia ikut menangis. Semua keluarga Ye terbawa suasana, ada orang yang diam-diam menyeka air mata, seluruh keluarga Ye diselimuti rasa sedih. Maro Lin selaku mantan kepala keluarga Lin datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan di saat ini, pelayan keluarga Ye tiba-tiba melamporkan ada tamu yang datang. Ketika mendengar nama Maro Lin, keluarga Ye terkejut. Karena Maro Lin dan Jackie Ye berasal dari generasi yang sama, namun Maro Lin sejak awal telah mewariskan posisinya, dia sudah terlebih dahulu menikmati kebahagiaannya. Saat ini Maro Lin sudah berusia sekitar 80 tahun, dia memegang tongkat, tubuhnya dipapah oleh seorang junior, yang membuat Jerry yang terkejut adalah, junior itu ternyata Sobi Lin. Dia adalah junior keluarga Lin yang mengusik Lesi Qin di bandara. Di kondisi seperti ini, ternyata dia datang menyampaikan bela sungkawa bersama Maro Lin. Sepertinya kedudukannya di keluarga Lin cukup tinggi, jika tidak dia tidak mungkin memapah Maro Lin datang. Lesi Qin yang baru saja mengendalikan suasana hatinya juga sudah melihat Sobi Lin. Seketika dia merasa tegang, lalu segera memegang tangan Jerry Yang. Jerry yang menggenggam tangannya juga, lalu memintanya untuk tenang. Tentu saja Sobi Lin masih belum melihat Jerry Yang dan Lesi Qin, dia dengan hati-hati memapah Maro Lin, pergi ke depan altar Jackie Ye untuk memberikan penghormatan terakhir. Petua, sudah aku katakan padamu sejak awal, aku sudah memintamu mewariskan posisimu, Sasma seperti aku, menikmati kehidupan yang bahagia, namun kamu tidak mau mendengarnya. Kamu selalu memaksa memegang kekuasaanmu, dan akhirnya sekarang kamu dipaksa mundur oleh seorang wanita, bahkan sekarang kedudukan kamu itu bukan diduduki oleh orang yang kamu harapkan. Setelah mati, semanya sudah menghilang. Bukankah kamu sudah rugi? Kamu telah mengorbankan seluruh kehidupanmu untuk keluarga ini, apa tujuannya? Terlihat jelas, hubungan Maro Lin dengan Jackie Ye ketika dia masih hidup tidak buruk. Jika tidak dia tidak akan mengatakan hal-hal itu. Hanya saja, ucapan Maro Lin ini sama sekali tidak menghargai Kalista Ye. Meskipun kenyataannya memang seperti itu, Kalista Ye yang memaksa Jackie Ye turun, tetapi umur Jackie Ye memang sudah mencapai batas, bahkan jika tidak ada kejadian kemarin malam, dia juga tidak akan hidup lama lagi. Saat ini ekspresi Kalista Ye terlihat buruk. Dia menggigit bibirnya, dan suasana hatinya rumit. Jackie Ye sudah mati, dirinya ini lebih sedih dari siapapun. Hari ini aku datang untuk dua hal, pertama untuk menyampaikan bela sungkawa pada keluarga Ye, dan masih ada satu lagi. Saat ini, Maro Lin tiba-tiba berputar, lalu tatapannya menyapu semua anggota keluarga Ye, dan akhirnya berhenti di tubuh Kalista Ye. Kalista Ye seketika merasakan firasat buruk, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah ada yang ingin Paman Lin katakan? Ketika kepala keluarga Ye hidup, dia pernah membuat perjanjian nikah denganku, hari ini aku datang untuk melamar. Maro Lin berkata dengan ekspresi datar. Semua orang terkejut, melamar di acara pemakaman Jackie Ye. Pernikahan yang Paman Lin maksud itu yang mana? Kalista Ye juga sangat kesal, namun dia tetap bertanya. Pernikahan tentang kamu dan putraku Sregi Lin. Ketika ucapan ini keluar, semua anggota keluarga Ye terkejut. Kalista Ye adalah kepala keluarga Ye, namun Maro Lin ternyata ingin membuat Kalista Ye masuk ke keluarga Lin. Terlihat jelas, Maro Lin ini datang dengan niat yang buruk. Bersambung.